Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan di hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 dengan tema mengabdi kepada Allah atau dosa. Dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10 yang akan dilayani oleh Pak Pendeta James dan mengucapkan selamat melayani. Dan untuk mengawali ibadah kita, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 46, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita datang meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam minggu ini, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita yang telah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kita, sesama kita, teman-teman kita, mari kita datang meminta pengampunan dari Tuhan. Amin, kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa, pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu Padamu Ku Percaya. Yang bagi
ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap, begitu seterusnya, dan di ayat yang ke-6 nanti kita akan bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita bersama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan epistel dari Saudara Anton. Penyegar iman kita pada pagi hari ini adalah tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia telah membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini
saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, jika ada yang mau mempersembahkan kesaksian pujian, dipersilakan. Jika tidak ada, kita melihat warta jemaat kita. Warta jemaat yang pertama dari panitia kebaktian, yang pertama dari majelis, kami ucapkan selamat bergabung di dalam ibadah GMI Immanuel Banjarmasin pada pagi hari ini. Selamat datang. Kami undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Shalom. Saya Ari, istri saya Dina, dan adik saya Ari dan Octavia. Pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bisa berkumpul di Tuhan di tempat ini dan kenal dengan Bapak Ibu Saudara saya. Terima kasih itu yang sudah diberikan untuk memperkenalkan diri kami. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di ibadah pada pagi hari ini. Yang kedua dari panitia kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan ibadah pada Minggu 23 Februari 2025, pelayan firman oleh Pak Pendeta James Damanik, worship leader oleh Maria Jessica Panggabean, singer Rosalina dan miliknya, pemusik Julie, Ranto, dan Jojo, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan Ibu Une Idariani, operator streaming Martin, operator LCD Regina, persembahan pujian dari kelas meeting Mara dan kelas meeting Yanti, penyambut jemaat kelas meeting Yanti, dan sekolah minggu oleh Melinda Sitinjak. Mengingatkan untuk mengambil waktu latihan bersama. Jika ada lagu pujian yang belum familiar dapat diganti dan memberitahukan kepada PLT Koordinator Panitia Kebaktian, Saudari Melinda. Rapat panitia akan diadakan hari ini 16 Februari 2025 setelah rapat panitia kebaktian, akan diadakan hari ini setelah ibadah, menghimbau kehadiran semua anggota tim dari panitia kebaktian. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk dana apresiasi pendeta yang pensiun tahun 2025. Berita persembahan minggu kedua di bulan Februari dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun di bulan Februari bisa kita lihat. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang lahir yang berulang tahun di bulan Februari, mohon menghubungi daripada keanggotaan Ibu Evangelis Ibu Eviati dan juga Julina Zega supaya bisa diwartakan.
Untuk pokok-pokok doa bisa kita lihat di warta dan di slide. Komisi Pendidikan Agama Kristen, doa pagi setiap Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi diadakan di gereja. Renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Begitu juga dengan gemar membaca Alkitab, boleh kita lihat di warta. Selanjutnya dari Panitia Pemeliharaan Harta Benda, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Dan juga kita membutuhkan kulkas gereja di pastori, sudah rusak, dan kita butuhkan 1 unit kulkas di pastori. Selanjutnya dari Majelis Jemaat, sehubungan dengan konferensi Resor GMI Grace yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, maka gereja kita pertama membahas progres pencapaian program 2024 dan 2025 dan evaluasi dari setiap komisi, panitia, dan seksi-seksi dalam rapat pra-kongres yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 setelah ibadah, dan mempersiapkan laporan keuangan sampai dengan bulan Februari 2025. Selanjutnya dari seksi P3MI, Ketua P3MI Mas Dayanti Gulo akan berangkat ke Balikpapan pada Sabtu pagi di dalam pelantikan P3MI Balikpapan di Kalimantan Timur. Untuk kelas meeting pada hari Kamis 20 Februari 2025, pelayan firman oleh Pak Pendeta James Damani, worship leader dan singer dari kelas meeting Maria, pemusik dari kelas meeting Marali, serta persekutuan pada hari Sabtu 22 Februari 2025, pelayan firman oleh Pak Pendeta James Damani, worship leader dan singer dari kelas meeting Yanti, dan pemusik dari kelas meeting Alberti. Setiap Sabtu setelah persekutuan, mengingatkan P3I, kita gotong royong membersihkan gereja dan menyusun kursi. Demikian Bapak Ibu warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sari. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian kita, Tuhan Selalu Menolongku. Nyatakan
duduk kembali. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji, hormat, kemuliaan di hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam penyembahan kami, sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara kami, menjaga kami ya Tuhan setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami ya Tuhan, kami ada di tempat ini oleh belas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh meringankan langkah kami, meninggalkan segala kegiatan kami, aktivitas kami ya Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami pada saat ini ya Tuhan telah menaikkan nyanyian pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah itu berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menikmati nyanyian pujian di dalam Engkau Bapa, sehingga kami tidak sia-sia berada di tempat ini ya Tuhan. Tapi kami boleh membawa berkat ketika kami kembali ke rumah kami nantinya. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami bersepakat di dalam doa-doa syafaat kami Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan bangsa dan negara kami di dalam berjalannya segala pemerintahan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan ya Tuhan. Biarlah Engkau turut campur di dalam pemerintahan kami, baik itu ya Tuhan Presiden kami di dalam memberikan kebijakan-kebijakan Engkau yang berkenan ya Tuhan, agar semua dalam kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ya Tuhan dapat menciptakan keharmonisan, damai sejahtera ya Tuhan. Terlebih kami juga ya Tuhan di dalam kota Banjarmasin ini ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan RT ya Tuhan. Engkau yang turut campur Bapa. Biarlah kami dapat menikmati di dalam kerukunan, di dalam kebersamaan kami, walaupun di dalam keberbedaan kami ya Tuhan. Kau memberkati juga ya Tuhan gereja-gereja di Indonesia, terlebih ya Tuhan di Kalimantan Selatan, GMI Immanuel Banjarmasin di kota Banjarmasin ya Tuhan. Kau memberkati ya Bapa, di dalam kami boleh beribadah di dalam Engkau ya Tuhan, boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau Bapa. Dan juga ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan ya Tuhan, boleh di dalam melaksanakan tugas pelayanannya ya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, tanpa ada hambatan ataupun kekurangan ya Tuhan. Di dalam mereka boleh melakukan pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kau memberkati juga ya Tuhan GMI Resort Grace ya Tuhan. Kau memberkati sebagai induk kami ya Tuhan di dalam GMI Immanuel Banjarmasin Bapa. Biarlah kami boleh bersinergi di dalam pelayanan ya Tuhan, sehingga Nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Kau memberkati kesetiaan kami sebagai jemaat Bapa, di dalam kejujuran kami ya Tuhan, di dalam hidup kami, agar kami ya Tuhan tidak melakukan hal-hal yang menurut kehendak kami sendiri ya Tuhan, tetapi kami selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan, apapun tantangan kehidupan kami Bapa, kami bersama Engkau ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Engkau juga memberkati jemaat-Mu ya Tuhan pada saat ini Bapa, di dalam keadaan
kurang sehat ya Tuhan, ataupun dalam keadaan sakit. Pada saat ini kami berdoa untuk pemulihan dan perobatan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Ibu Pendeta Cela Sepiati ya Tuhan, pada saat ini melaksanakan perobatan Bapak, Engkau campur tangan, Kau memberkati segala medis, segala obat yang dipakai ya Tuhan. Biarlah itu ya Tuhan memperoleh kesembuhan yang sempurna untuk ibu kami terkasih ya Tuhan, sehingga Bapak boleh kembali ke Banjarmasin dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Kau memberkati Ibu Sari Oktarina ya Tuhan, pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, lemas, dan pada saat ini Tuhan kami memohon Engkau jamah, Engkau memberkati Tuhan di dalam segala obat yang dipakai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ibu kami terkasih boleh sembuh oleh karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit terbaring di rumah ataupun dalam keadaan pemulihan ya Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, mungkin jemaat Tuhan dalam keadaan sakit di dalam rohani ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa Bapa, Engkau merangkulnya ya Tuhan. Jemaat-Mu mungkin dalam saat ini mengalami pergumulan sehingga dia tidak dapat untuk melangkahkan kakinya untuk bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan Engkau di tempat ini bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati beliau ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersekutu memuliakan Engkau Bapa. Engkau juga memberkati kami sebagai pelayan-Mu ya Tuhan, baik itu hamba Tuhan, majelis, dan juga para seksi-seksi di dalam gereja GMI Manuel Banjarmasin ya Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau pakai ya Tuhan, bersehati di dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan daripada talenta-talenta kami ya Tuhan. Karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh itu lakukan di dalam pelayanan kami ya Tuhan, sesuai dengan apa yang kami miliki Bapa. Biarlah kami boleh setia di dalam melayani Engkau Bapa. Biarlah kami ya Tuhan, Engkau berikan hati mudah untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa di dalam kebutuhan gereja kami ini ya Tuhan. Kami sudah bersyukur ya Tuhan boleh mendapatkan daripada tempat ini, di dalam kami boleh memiliki daripada gereja ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Bapa, kami yakin ya Tuhan, Engkau pasti memberikan daripada rencana gereja-Mu ya Tuhan, di dalam pembelian kapling tanah di depan gereja ya Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam waktu yang tepat kami yakin boleh memilikinya ya Tuhan. Kau memberkati juga ya Tuhan di dalam kebutuhan gereja-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh beribadah ya Tuhan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini Bapa, gereja-Mu di dalam saat ini membutuhkan, yaitu kursi-kursi yang boleh diduduki jemaat Tuhan. Kau memberikan ya Tuhan petunjuk Bapa, di dalam kami boleh memiliki daripada kursi yang akan direncanakan, dibutuhkan pada saat ini ya Tuhan. Yang saat ini dibutuhkan 2 lusin kursi kitos ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan di dalam perlengkapan daripada pastori, 1 unit kulkas dan pembuatan MCK ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyediakan itu semuanya Bapa. Engkau pakai kami ya Tuhan di dalam boleh memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan orang-orang yang boleh Engkau utus ya Tuhan untuk membagi berkat bagi kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari. Engkau memberkati Bapa di dalam sukacita yang dimilikinya ya Tuhan. Boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam usianya yang bertambah ya Tuhan. Kau memberkati dalam pertumbuhan imannya ya Tuhan. Kau memberkati untuk dia lebih dekat kepada Engkau, terlebih ya Tuhan di dalam melayani Engkau Bapa. Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Di tempat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi, apa yang kami alami. Terlebih ya Tuhan pada saat ini, pribadi lepas pribadi Bapa, Engkau yang memberikan kami daripada apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan seluruhnya kepadamu ya Tuhan. Karena sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa perintah Tuhan di dalam tubuh kami. Sehelai rambut pun di dalam mulai dari ujung kaki kami ya Tuhan sampai ujung rambut kami Tuhan, kami tidak dapat memilikinya ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Bapa pada saat ini kami mau nantinya untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan untuk dapat berkata-kata dengan firman Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh menikmati firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Bukan hanya di dalam perkataan kami, tapi dalam perbuatan perilaku kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami membawa berkat dari rumah-Mu ini ya Tuhan, dan kami menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Nya. Dengan nyanyian rohani metodis 61, barang siapa dengar. Siapa
surga, kami naikkan syukur. Terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami dari berbagai tempat tinggal kami, dari berbagai latar belakang, bahkan dari berbagai keadaan suka duka kami. Disatukan hari ini di rumah-Mu, dan kami menghadap Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan kami telah menyampaikan sembah kami melalui pujian, doa, dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar dan menerima perkataan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menerima perkataan-Mu, sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan siapa yang dapat mengetahuinya. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, dengan tema mengabdi kepada Allah atau kepada dosa, terlihat sekali dalam
pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, gambaran pada abad yang ke-7 sebelum Masehi, berarti sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Kita sekarang berada di 2024 sesudah Masehi. Berarti jarak firman Tuhan ini ke kita, Bapak Ibu, kurang lebih 2600 tahun. Satu jangka waktu yang teramat panjang, 2600-an tahun. Saya hidup sampai hari ini sudah 54 tahun. Dan bagi saya sudah merupakan satu pengalaman yang melelahkan. Rasanya 54 tahun itu lama sekali. Dan tentu bagi yang berusia di atas saya, mungkin hari ini berusia 90 tahun, 100 tahun, lebih sangat melelahkan dan melelahkan lagi. Sebab waktu 50 tahun ini saja, Bapak Ibu, saya melihat bahwa begitu banyak rupa-rupa pasang surut, senang susah, dan bermacam-macam keadaan yang saya lewati. Dan saya hidup di zaman 3 orde yang berbeda. Dan Bapak Ibu, di zaman saya dalam kesulitan makan, mencari beras itu sulit. Karena pada tahun 70-an itu kalau bisa makan nasi saja 2 kali sehari, itu sudah berita gembira. Sebab pagi-pagi sudah lumrah masa itu nggak makan nasi. Cukup minum air putih, berangkat sekolah. Jikalau orangnya agak sedikit berada, bisa minum pakai sedikit gula aren, dan sudah menyegarkan badan sepanjang hari. Satu pengalaman yang tentunya Bapak Ibu ketika diceritakan ke zaman ini mereka akan tertawa. Masa sih begitu Pak zaman itu? Betul. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi juga demikian. Di dalam 2600 tahun yang lalu itu, ini kan paralel dengan sejarah peradaban manusia yang juga dicatat di beberapa kitab-kitab sejarah dunia. Kalau kita belajar sejarah Mesir, ini juga berkaitan. Sejarah Persia, Assyria, Babel yang sekarang ada di Irak dan Iran, catatan-catatan ini juga ada. Itu sebabnya firman Tuhan ini sudah sangat kuno dan lama sekali, tapi keakuratannya tidak terbantahkan. Dan yang menarik Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini orang-orang milenial Gen Z sering mengutip ayat ini, khususnya di dalam ayat yang kelima tadi. Dan di sini sering dikutip orang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diperhadapkan dengan ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kan bunyinya di dalam Mazmur 1 juga yang ditulis oleh Daud. Lebih lama lagi dari firman Tuhan ini yang ditulis oleh Nabi besar Yeremia. Bapak Ibu saudaraku, ketika firman Tuhan ini dituliskan oleh Nabi Yeremia, ada latar belakang firman Tuhan ini. Maka semua firman Tuhan ini ada latar belakangnya. Tidak pernah firman Tuhan itu datang ujuk-ujuk, tidak berkaitan dengan umat, tidak berkaitan dengan manusia, tidak berkaitan dengan keinginan Tuhan, ujuk-ujuk datang saja. Senang tidak senang datang saja.
Bukan demikian Bapak Ibu. Di dalam pasal 17 ini secara keseluruhan Bapak Ibu saudaraku, ini firman Tuhan ketika masa terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Sesudah Israel itu terpecah ya menjadi dua bagian setelah Raja Salomo meninggal, keturunannya kan tidak bisa meneruskan. Rehabeam lalu pecah. 10 di utara itu suku membentuk satu kerajaan namanya Israel Utara, yang sering disebut dengan Samaria sampai ke zaman Tuhan Yesus disebut dengan Samaria. Ke-10 suku itu sudah bercampur dengan penduduk di utaranya lagi. Di dalam sejarah dicatatkan itu adalah orang-orang Skit, orang barbar. Dan itulah salah satu latar belakang ketika 10 suku itu kemudian diserang, ditaklukkan, dan kemudian dari timur datang kerajaan besar bernama Asyur. Asyur ini Bapak Ibu kemudian nanti juga ditaklukkan oleh Babel. Babel itu kemudian nanti ditaklukkan oleh Persia. Bapak Ibu perhatikan urut-urutan ini. Dan semua itu sudah hilang. Hanya tinggal beberapa yang sampai hari ini berkaitan dengan Alkitab, misalnya Mesir. Sebab ayat 17 ini Bapak Ibu, pasal 17 ini berkaitan dengan 3 hal itu. Karena Nabi Yeremia menuliskan firman Tuhan ini dalam kurun waktu 40 tahun hidup dalam masa pemerintahan 3 raja itu. Raja Yosia, ketika usia 8 tahun diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya Manasye yang bebal, jahat, dan membawa penyembahan berhala ke Israel. Bapak Ibu saudaraku, ketika Raja Yosia diangkat menjadi raja, dia terdidik dengan baik oleh penasihat-penasihat imam-imam, sehingga dia kemudian merestorasi kehidupan Israel dengan Taurat. Jadi sebelum Yosia, setelah Salomo meninggal, kehidupan Israel itu sudah bercampur dengan keyakinan bangsa-bangsa lain, termasuk penyembahan berhala. Dapat kita buat mirip dengan hari ini. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus hari-hari ini di dunia ini, Bapak Ibu, di sekeliling kita ada berhala. Dan termat banyak orang yang hari ini menerima keadaan berhala itu, tapi juga dia sedang menyembah Tuhan di saat yang sama. Keadaan inilah sebenarnya latar belakang pasal 17 ini. Orang Israel itu tetap menyembah Tuhan Yahweh, tetapi juga mereka percaya dengan dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Dan itu didemonstrasikan dengan membuat patung-patung. Dewa Asitoret, dewa kesuburan, dewa tanam-tanaman, dewa ini, banyak sekali. Bagi yang pernah ke Bali, suasana ini gampang kita cerna. Ketemu pohon, oh ini ada dewanya. Kasih dia baju, sarungin. Baju kotak-kotak. Ketemu sungai yang begitu angker, oh taruh di sana. Taruh di sana pedupaan. Ketemu batu, ketemu ini, ketemu itu. Dan ketika kita berziarah ke Timur Tengah, kita bertemu situs-situs yang pernah terjadi di sana penyembahan berhala. Dan Bapak Ibu saudaraku, itulah yang terjadi pada zaman Yeremia lahir. Jadi hampir seusia dengan Yosia, raja yang merestorasi Israel pada tahun 600 sebelum Masehi.
membawa mereka kembali kepada Tuhan. Sudah bagus. Tetapi kemudian tidak turun kepada anaknya yang bernama Yoyakim dan Yoyakin. Yang satu M, yang satu M. Kalau nama orang Israel itu akhiran im itu menunjukkan jamak. Makanya ada Elohim, artinya Allah yang jamak, tapi satu. Ini misteri yang sampai hari ini tidak bisa diurai. Kenapa orang Israel menyebut Elohim yang adalah jamak, tetapi satu, echad, bukan tiga? Maka tetangga kita kan acap kali terganggu ingatan sadarnya, kewarasannya kalau bertemu dengan Allah orang Kristen. Terganggu otot saraf kesadarannya, tidak bisa menerima itu. Tetapi kita di dalam Yesus gampang mencerna itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, pada bagian firman Tuhan itu ketika kita diantar kepada 2600 tahun yang lalu itu, kondisi di sana adalah mereka menyembah Yahweh, YHWH, Tuhan Allah. Tapi juga mereka disuguhi dengan berhala-berhala. Kira-kira berpaling enggak hatinya? Pasti Bapak Ibu. Karena majemuk pluralisme itu dimulai dengan hal-hal yang dilihat. Saya yakin kalau saya juga di lingkungan yang demikian, lama-lama konsep berpikir saya juga bisa berkata, oh iya, Tuhan itu satu kok, jalannya aja yang berbeda. Dan ketika kita bertemu pernyataan-pernyataan seperti ini, Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, konsep ini sudah ada ribuan tahun yang lalu itu. Ya, kita kan Yahweh. Tapi karena kita dijajah oleh bangsa Asyur, ya kita juga percaya dewa-dewa mereka. Lalu mereka menyembah dewa mereka. Ketika mereka mau menanam gandum, mereka akan berseru kepada dewa matahari, dewa Asitoret, dan seterusnya, dewa kesuburan, supaya hujan turun. Bukankah sebenarnya itu juga bagian yang terjadi hari-hari ini? Minggu lalu saya terkesima dengan kesaksian Pendeta Erwin. Dan memang ketika saya ke Meratus itu sering bertemu dan bercakap-cakap dengan orang-orang di sana. Kalaupun dia menjadi orang gereja, percayanya kepada Tuhan Yesus itu tidak full. Dia juga memberi percaya yang berimbang kepada roh-roh leluhur. Maka ketika dia sakit, dia tidak ingat dua hal, Yesus dan tabib medis. Yang dia ingat adalah dukun. Dan dia pergi ke perdukunan dan seterusnya. Maka sebenarnya gereja dan agama bagi dia adalah simbol dan label saja, daripada dicap tidak beragama. Dan Bapak Ibu saudaraku, latar belakang yang pertama daripada amanat teks kita ini adalah ketika bangsa Israel itu menyembah Tuhan, tetapi juga mereka menerima dewa-dewa lain dalam hidup mereka sehari-hari. Dan yang kedua yang menarik Bapak Ibu saudaraku, ketika terjadi mereka dalam kondisi kesulitan-kesulitan, apa yang mereka lakukan? Ketika menghadapi dari timur raksasa kerajaan besar Asyur, yang kemudian menjadi Babel, yang kemudian menjadi Persia, tapi di selatan atau barat daya itu ada Mesir. Bapak Ibu kira-kira kejepit enggak Israel ini? Kalau ke barat itu laut, tak bisa. Dan Bapak Ibu saudaraku, apa yang terjadi? Mereka selalu berupaya menyenangkan di timur, menyenangkan di barat, menjilat ke timur, kadang menjilat ke selatan, supaya aman. Padahal Tuhan tidak ingin demikian.
Tuhan ingin mereka mempunyai satu sikap mengandalkan Tuhan. Bukankah ketika mereka menjadi bangsa karena Tuhan? Bukankah ketika mereka kembali dari Mesir ke tanah Kanaan juga karena Tuhan? Bukankah ketika mereka meruntuhkan tembok Yeriko itu, mereka nggak pakai bulldozer, nggak memakai dinamit, tapi mereka hanya keliling 1 hari sekali, hari kedua sekali, sampai 7 hari. 7 hari itu, hari ke-7, 7 kali, lalu berseru, berteriak. Tembok itu runtuh. Tidak ada satu penjelasan itu karena kekuatan manusia. Murni karena ilahi campur tangan Tuhan. Demikian juga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu membelah Laut Merah itu. Disebut Laut Merah Bapak Ibu karena ganggang di bawah. Laut itu sebenarnya tetap aja biru, tapi karena ganggang lumut di bawah itu berwarna merah, maka dilihat dari daratan itu menjadi merah, Bapak. Tidak ada satu penjelasan ketika angin bertiup maka ditiuplah di tengah-tengah supaya bangsa itu bisa keluar. Tidak ada bisa diterima teori yang demikian, karena sampai hari ini gak pernah ada angin yang seperti itu. Dan itu murni karena Tuhan membelah air itu, laut itu, dan bangsa Israel keluar. Dan Bapak Ibu saudaraku, sebenarnya inilah yang dikehendaki Tuhan. Cukup dengan saya saja, gak usah pikirkan yang lain. Bukankah ini Bapak Ibu yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai warga gereja? Ketika diperhadapkan dengan di sisi manapun hidup kita kesulitan sedang menggunung, maka acap kali kan kita berpikir yang mana aja lah. Padahal Tuhan menginginkan supaya tetap berseru dan mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Satu kerangka berpikir dalam iman yang sebenarnya hari ini sudah sangat langka dan unik. Bahkan bisa disebut spesial karena jarang ditemukan lagi hal-hal yang demikian. Satu ketika saya chatting di Facebook di grup United Methodist Church. Ya, saya dibantu Google tentunya bahasa Inggrisnya. Lalu Bapak Ibu, apa respon dari sana ketika saya katakan syukurlah Presiden Amerika terpilih Donald Trump. Dia akan mengembalikan kejayaan Injil seperti dalam mata uang itu. Di dalam Tuhan kita percaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya diserang. Kami tidak percaya Donald Trump. Kami tidak percaya Tuhan. Kami percaya kebebasan, ini, itu. Wah, seram sekali ini orang Amerika. Saya lihat, saya coba cek profilnya. Padahal orang-orang tua melulu yang udah berjanggut-janggut. Pokoknya jarang yang kaum milenial. Dan saya berpikir jika orang tua seperti mewariskan iman yang model begitu di Amerika, 10-20 tahun lagi seperti apa Amerika itu? Jika orang tua seperti itu mewariskan sesuatu yang relatif, seperti apa kemudian Amerika itu? Jikalau di dalam gereja di seluruh dunia hari ini para orang-orang tua tidak bisa meneruskan pengabdian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dituliskan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka seperti apa generasi penerus? Saya boleh bersaksi Bapak Ibu. Suatu ketika, dan ini ingat yang masih membekas sampai hari ini. Pada waktu SD kelas 2, saya SD kelas 2 itu 1,5 tahun Bapak Ibu. Karena pergantian kurikulum.
Jadi zaman itu saya lupa tahun 77 kan. Dulu akhir tahun ajaran itu Desember terima rapot. Saya pernah sekali dapat karena kelas 1. Tapi waktu kelas 2 sudah selesai Natal belum terima rapot. Karena waktu itu kan tidak ada HP secanggih sekarang. Kita nunggu-nunggu pengumuman apa udah, pokoknya lanjut 1 semester lagi. Dan liburnya pada bulan Juni. Jadi saya kelas 2-nya itu 1,5 tahun. Bukan karena saya tinggal kelas, tapi memang begitulah kurikulum masa itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, apa kata ibu saya? Ya syukurlah, tidak langsung kau naik kelas 2, kelas 3 semester depan. Waktu itu catur ulang. Pakailah dulu apa yang ada, sepatu muka, baju muka, buku-buku muka, gitu. Kenapa, Mak? Ya, zaman lagi sulit. Jadi buku itu masih dipakai lagi, sepatu itu masih dipakai lagi, baju itu masih dipakai lagi. Sangat membekas sekali. Dan disitulah saya belajar, kadang-kadang dalam hidup kita ini ada masa perpanjangan, supaya kita gunakan yang ada. Tapi juga ada masa mempercepat supaya kita tepat tujuan. Bukankah jalan tol dibuat supaya kita lebih cepat, Bapak Ibu? Pesawat ditemukan supaya kita bisa sekian jam saja sudah ke Amerika. Coba kalau berkapal seperti Columbus, berbulan-bulan baru nyampe. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu saudaraku, pada bagian diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pesan itu sampai dengan hari ini sebenarnya sama. Taruhlah Tuhan di tempat yang semestinya di dalam hidup kita. Maka muncullah 2 teori. Seandainya Raja Yosia, Yoyakim dan terakhir Raja Zedekia yang kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar mengandalkan Tuhan, belum tentu Israel itu hancur, dibuang. Yerusalem itu, baitnya itu dihancurkan, belum tentu. Tapi karena mereka telah berkolaborasi, mengandalkan bangsa-bangsa lain melindungi mereka, maka hancur Israel itu. Berarti pada bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku, ada satu teori lagi yang penting kepada kita, yang perlu kita simak, bahwa ternyata Tuhan itu tetap dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya bagi mereka yang mengandalkan Dia. Jadi Tuhan yang memberikan saya anugerah memakai sepatu itu tahun 77 itu juga Tuhan yang sama hari ini ketika saya dan keluarga di dalam pergumulan juga, tapi kami percaya Tuhan tetap ada. Dan pesan ini Bapak Ibu saudaraku, bagi kita yang melakukannya, inilah yang disebut dengan mengabdi kepada Tuhan. Jadi amat-amat rumit orang kalau hari-hari ini berkata mengabdi kepada Tuhan. Oh, pergilah ke sekolah pendeta anakku. Oh, pergilah ke sekolah Bible Pro, penginjil ini dan itu. Iya betul, itu juga melayani Tuhan. Tetapi prinsip utama dalam pelayanan Tuhan itu seperti yang dimasukkan dalam firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-7 ini, mengandalkan Tuhan. Maka disebutkan itu adalah orang yang telah diberkati. Maka Bapak Ibu saudaraku, diharapkan kepada kita dalam konteks ini untuk melihat mengapa disebutkan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa yang terjadi dengan ketiga raja itu? Ketiga raja itu tragis semua. Dan bangsa Israel itu semua mengalami pembuangan. Dan di ujung daripada pelayanan Nabi Yeremia ini 40 tahun tidak ada yang bertobat kepada Tuhan. Dan bukankah ini gambaran kepada kita hari ini, Bapak Ibu? Tuhan hendak menyatakan kepada kita, ketika memulai dengan Tuhan,
lakukanlah selalu bersama dengan Tuhan. Apapun. Jadi jangan sewaktu-waktu. Sewaktu senang, waduh, haleluyanya sampai 1000 kali misalnya. Ketika sulit, jangankan haleluya, semua halelupa. Dan mengikut Tuhan itu tidaklah seperti orang yang berenang. Kadang-kadang tarik nafas ke permukaan muncul, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Tuhan menginginkan Bapak Ibu, berikanlah selalu yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga disebutkan di dalam ayat yang ke-9 dan 10, dimulai dengan menangkan hati. Kalau hati kita sudah menang, sudah dimiliki Tuhan, fisik kita, visi kita, semua yang ada termasuk materi kita tidak sulit digerakkan oleh Tuhan. Amin. Ada satu lelucon supaya tidak tegang. Saya lihat dari tadi agak semua tegang begini. Saya berpikir apa saya membawakannya gimana gitu ya. Padahal kaum milenial, Gen Z gitu ya, yang dimana-mana kalau kita ngobrol dengan mereka, dia matanya kemana, perhatiannya kemana, obrolannya ke kita. Saya juga bersyukur saya ada mengajar ya. Jadi bertemu dengan anak-anak yang sudah sulit dipahami sebenarnya. Tapi saya belajar, oh generasi ini begitu. Ketika kita mengajar memaparkan A, nanti dia memaparkan B dengan temannya di situ. Padahal kami jumlahnya sedikit aja. Tapi saya tunggu sampai mereka selesai cerita-cerita. Sudah, tentang apa tadi? Dia cerita tentang yang dibahas itu. Enggak lagi membahas materi saya. Dia cerita, apa bahas ini, bahas itu Pak, gini-gini. Oh ya, tolonglah presentasikan. Nah jadi dia saya suruh mempresentasikan. Lalu kami bahas. Oh berarti sekarang modelnya begitu. Kalau zaman kami dulu nggak ada begitu. Kalau guru masuk semua harus siap. Maka ada abang-abang duduk tegak, gerak, gini semua. Istirahat, gerak, baru gini semua. Kalau zaman kami dulu, kalau sekarang kan tidak bisa begitu. Maka dibutuhkan kita mesti kreatif. Oh saya paham. Oh ini generasi milenial, Gen Z terutama. Cara berpikirnya, dia di sini, nanti di mana pikiran-pikirannya. Jadi kalau kita nggak bisa nangkap ya nggak ngerti. Maka Bapak Ibu, saudaraku, yang sama di sini adalah ayat 9 dan 10, hati. Menangkan hati. Kesulitan apapun, penderitaan apapun yang kita alami, hati kita dulu. Maka saya terkesima dengan kesaksian firman Tuhan. Ketika delegasi Musa kepada Yosua, ini Yosua, bukan Yosia lagi. Apa dikatakan Tuhan kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kunci dalam hidup kita ini ternyata adalah hati. Maka dikatakan di sana, hati jika sudah dimenangkan, maka peperangan, perjalanan, pertarungan apapun dapat dilewati dengan baik. Maka tidak heran dalam firman Tuhan yang lain disebutkan hati yang gembira adalah obat. Kalau kita tidak gembira Bapak Ibu, maka kita gampang sakit. Maka hati kita harus gembira. Itulah sebabnya pada bagian firman Tuhan ini bukan saja dikatakan di sana tadi terkutuk, diberkati, tetapi juga hati. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati. Menangkanlah hatimu untuk Tuhan dan berikanlah Tuhan di sana senantiasa. Dan hati itulah Bapak Ibu sebenarnya visi. Ketika seseorang mencanangkan segala sesuatu,
maka dia sedang menenangkan hatinya. Sehingga Bapak Ibu, kesulitan apapun yang kita alami tidak harus dihindari, tetapi dihadapi bersama dengan Tuhan. Ada kesulitan? Ya. Kalau ada orang berkata tidak ada kesulitan kami, wah ini sakit ingatan kali. Semua kita mengalami kesulitan. Orang hidup itu ada kesulitan. Tapi yang menarik pada bagian ini, ayat yang ke-7 itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga sangat jelas dikatakan, ketika Raja Yoyakim dan Raja Yoyakin tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mempercayakan diri mereka kepada Allah, akhirnya datang kehancuran. Maka sebagai aplikasi penerapannya kepada kita pada pagi hari ini, hiduplah bersama dengan Tuhan sekalipun senang atau susah. Biarkan Tuhan yang mengontrol diri kita tatkala kita dalam hidup senang, juga tatkala dalam kesulitan. Biarkan Tuhan. Kan kadang-kadang kalau kita senang, ada orang berkata, gampanglah Tuhan disenangkan. Tidak juga. Saya kan pernah bercerita, Bapak Ibu, teman saya pada waktu dia sulit, susah, justru dia dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia menjadi pengusaha, dia menjauh dari Tuhan karena dia bisa kemana-mana, banyak uangnya. Berarti kesenangan tidak selalu membuat orang dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu saudaraku, kesulitan juga tidak senantiasa membuat orang dekat dengan Tuhan. Cukup banyak orang yang mengalami kesulitan dan selalu mempersulit dirinya, dan sesulit itulah dia bertemu dengan Tuhan. Maka kita hari ini adalah orang yang diberkati karena kita dengan rupa-rupa keadaan pergumulan kita masing-masing, tetap kita ikat dengan Tuhan. Ingat Tuhan. Dalam hal apapun, ingat Tuhan. Sehingga menjadi satu kekuatan baru kepada kita di dalam menjelang hari-hari yang semakin sulit ini. Amin Bapak Ibu. Tetap layanilah Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan, ya tetap layani, tambah semangat. Yang belum melayani Tuhan, tambah melayani. Silakan tinggal datang, Pak Pendeta saya ingin melayani, tolong tambahkan saya melayani. Pak Pendeta di sana ada teman kami, masa depannya sudah suram, medesu. Pakai kami, ayo kita kunjungi, ayo kita doakan. Teman kami Pak Pendeta di sana sudah lama tidak bekerja, mari kita dukung. Teman kami, bawa dalam doa. Ada satu pemuda kita Bapak Ibu, asal sakit sedikit, datang ke gereja, Pak Pendeta tolong doakan. Saya share dengan sesama pendeta, mereka berkata, apa kurang kerjaan jemaatmu itu? Katanya. Lah, kok Pak Pendeta ngomong gitu dalam hati saya? Justru benar sekali, ketika dia sakit dia datang ke rumah Tuhan. Pak Pendeta tolong doakan saya. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, terjadi mujizat, sembuh. Sekalipun dia makan obat, Tuhan memakainya. Maka hari ini Bapak Ibu, kita praktekkan iman yang hidup seperti yang dikehendaki Tuhan dari dahulu sampai sekarang. Andalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga, hari ini kami boleh belajar dari peristiwa masa lalu tentang iman, bahwa sekalipun ada himpitan, kesulitan, bahkan rongrongan terhadap bangsa Israel, ketika mereka mengandalkan Tuhan, Engkau luputkan dari mara bahaya.
Tapi ketika mereka larut dalam kehidupan duniawi penyembahan berhala yang ditawarkan bangsa-bangsa sekelilingnya, mereka hancur. Demikian kami hari ini Bapa. Ada rupa-rupa banyak yang menawarkan kepada kami gaya hidup dan pola hidup. Tapi kami belajar satu hal, tetap melayani dan mengabdi kepada Engkau ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu, berkati semua jemaat-Mu. Khususnya kami yang hari ini datang beribadah. Engkau juga memberkati Pak Haris dan Ibu yang datang dari Situbondo, yang saat ini bermukim di Trisakti. Berkati mereka datang mencari Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaannya, berkati kesehatan, berkati kedua putrinya, berkati masa depan mereka. Berkat-Mu melimpah kepada mereka, dan rupa-rupa pergumulan mereka Engkau yang mengurai menjawab. Demikian dengan kami semua Bapa, Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman yang boleh diberitakan kepada kita semua pada saat ini. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Mariba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan diadakan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk apresiasi pendeta yang pensiun. Firman Tuhan dari Korintus pasal 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 85, Betapa Indahnya. Oh
pada ibadah ini ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang menyerahkan dan menolong dalam setiap pekerjaan usaha mereka, dalam rupa-rupa pekerjaan profesi mereka, aktivitas yang sedang studi. Engkau memberkati, menjaga, memelihara. Engkau juga memberkati untuk digunakan dikelola gereja-Mu. Tambahkan hikmat sehingga cukup dalam melakukan tugas dan fungsi gereja dalam marturia, koinonia, dan diakonia. Dan juga secara khusus kami mempersembahkan ke depan untuk dana apresiasi atau persembahan terakhir kami dari jemaat-jemaat se-GRI wilayah 2 bagi pendeta dan beberapa pendeta yang akan pensiun pada tahun ini di konferensi tahunan pada bulan Juni. Dan kami percaya sekalipun para pendeta ini telah pensiun, secara struktur mereka tetap Tuhan pelihara dan jaga. Sebagai tanda cinta kasih kami kepada Engkau dan pelayanan para pendeta yang akan pensiun, kami menyerahkan persembahan kami ini Bapa, sehingga kelak dapat digunakan menjadi alat berkat untuk para pendeta yang pensiun. Dan berkatilah kami terus-menerus menjadi alat di tangan-Mu di dalam segala hal, sehingga menjadi cara Tuhan memperlengkapi kami dan mendewasakan kami sebagai pengabdi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memperlengkapi, menjaga dan memelihara setiap yang Tuhan berikan kepada setiap kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati dan kita salam selamat ke depan.